Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, materi belajar kita hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2. Mari kita mulai belajar. Kompetensi dasar untuk subtema 2. Sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Ayo kita ingat kembali keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat tersebut. Adat istiadat bersifat lokal, sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Contoh adat istiadat: 1. Upacara pernikahan. 2. Upacara 7 bulanan. 3. Upacara kematian. 4. Upacara sebelum dan sesudah masa tanam. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai luhur tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Hal itu dapat dilakukan dengan cara: 1. Mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. 2. Mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. 3. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Nah anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Gambar pertama merupakan upacara adat grebek besar, yaitu tradisi di daerah Demak dalam rangka menyambut hari besar agama Islam. Gambar yang kedua merupakan acara ngaben, yaitu upacara kematian yang dilaksanakan dengan ritual adat tertentu oleh masyarakat Bali. Nah anak-anak, setiap adat dapat menyimpan makna luhur yang hingga saat ini berusaha dijaga oleh masyarakat di daerahnya. Dengan mempelajari keberagaman adat istiadat di Indonesia, artinya kita telah ikut menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi: yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. 2. Temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. 3. Tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Nah, agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Anak-anak, selain mencatat, peristiwa penting juga dapat kita ketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Berikut beberapa fungsi kata tanya. Mulai dari apa? Fungsinya menanyakan keadaan, perilaku, dan penjelasan isi teks. Di mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa tersebut
terjadi. Yang terakhir, bagaimana? Menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Nah, ini anak-anak ya, unsur 5W1H. Lanjut, kita masuk pada materi faktor-faktor yang memengaruhi siklus air tanah. Berikut merupakan materi IPA. Faktor yang mempengaruhi siklus air tanah diantaranya ada curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Faktor yang kedua yakni material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. 3. Lereng gunung. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga yang tersimpan hanya sedikit. Faktor yang terakhir yakni adanya keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Nah, anak-anak, air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air yang berwujud cair menjadi berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menguap dan naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan 1. Berkurangnya sumber air minum. 2. Persawahan menjadi retak-retak. 3. Banyak hewan yang mati karena tidak mendapatkan sumber air. 4. Gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. 5. Penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita bijak dalam memanfaatkan air. Misal, menutup keran air jika tidak digunakan atau dengan membuat penampungan air. Begitu anak-anak. Lanjut, materi IPS mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Perseorangan meliputi usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri. Usaha pertanian dikelola secara perseorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya petani jagung, saat musim panen tiba, petani dapat menikmati sendiri keuntungan hasil panen tersebut tanpa dibagi. Hal ini merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. 2. Usaha perdagangan dikelola perseorangan. Biasanya pedagang membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung atau toko kelontong. Pemilik dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang diperoleh. Usaha perseorangan yang ketiga adalah usaha jasa. Biasanya berskala kecil dan skala besar. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak mempekerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usaha. Contoh usaha jasa perseorangan adalah bengkel dan salon.
Usaha industri biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas pada satu jenis barang saja, misalnya industri anyaman, industri kerupuk, industri sepatu, dan tas kulit. Nah, itu anak-anak ya, beberapa jenis usaha perseorangan. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok dikelola secara kelompok atau bersama. Biasanya dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang dan memiliki modal yang besar. Nah, contoh usaha kelompok antara lain ada BUMN. Contohnya seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan PT KAI. Kemudian ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Kemudian ada koperasi. Nah, untuk koperasi ini dikelola atas asas kekeluargaan. Contohnya koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Selanjutnya materi pola lantai gerak tari. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Hal itu membuat negara Indonesia kaya akan seni budaya, terutama seni tari. Seni tari daerah sangat beragam. Setiap daerah memiliki tarian masing-masing sesuai dengan tradisi dan tata cara kehidupan penduduknya. Tari-tarian daerah biasanya dipentaskan pada saat peristiwa penting atau saat diadakan upacara adat. Para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan tari mengikuti garis imajiner. Garis imajiner membentuk pola lantai yang dilalui oleh penari agar terlihat kompak. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain seperti horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Sedangkan pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan lengkung ke belakang. Nah, alhamdulillah. Sekian penjabaran materi untuk subtema 2, anak-anak. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Untuk tugas subtema 2 ada di dalam link yang di-share di grup. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.